warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pertemuan ketujuh kita bisa kembali lagi bertatap muka dan bertemu untuk melanjutkan pembahasan materi mata kuliah yang akan kita bahas. Baik, sebelum itu saya ingin mengawali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan absensi, ya. Insya Allah semuanya sudah di rumah ya. Deti Eka, Inayah Putri, kemudian Najwa Lutfa, Siti Khofifatusari, Novia Eki, Dewi Khoiratul Ayu, Intan Nuraini. Yang belum panggil namanya? Ya, siapa? Inaya Putri. Mbak Inaya Putri, apakah masih ingat dengan pembelajaran mata kuliah di pertemuan kemarin? Masih ingat ya? Saya coba mengulang terlebih dahulu. Pada pertemuan kemarin kita itu membahas materi mengenai teologi Islam, di mana kita mempelajari ternyata di dalam ajaran Islam itu kita harus lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Kita harus perdalam itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang Islam yang benar-benar sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'lamun, afala tadabbarun. Itu salah satunya mengenai pembahasan di pertemuan kemarin, yaitu pembelajaran teologi Islam. Oke, baik Mbak Inaya, coba kita mengulang kembali ke pertemuan sebelumnya. Apa kira-kira yang sampai dapatkan dari pembahasan mengenai teologi Islam di pertemuan kemarin? Silakan. Tentang aliran-aliran berubah. Oke, aliran-aliran di dalam ajaran Islam atau aliran-aliran yang ada dalam agama apa? Teologi, apa saja sebutkan Pak? Awali, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah. Yang lain, betul seperti itu aliran-aliran yang ada di dalam ajaran Islam? Betul. Baik, kalau begitu saya rasa kalian sudah menguasai untuk pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan materi pada siang hari ini, yaitu adalah kita membahas mengenai filsafat Islam. Di dalam mata kuliah ini harapannya supaya kalian yang pertama dapat mengetahui dan juga dapat memahami perihal filsafat Islam. Yang pertama baik dari segi sejarah filsafat Islam. Poin yang kedua adalah tokoh pemikir filsafat Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimana diskusi mengenai pemikiran tokoh tersebut. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang harus kita telah lebih lanjut kita perdalam. Yang pertama mengenai sejarah, kemudian mengenai tokoh pemikir yang ada di filsafat Islam, dan juga kita bagaimana mendiskusikan hasil dari pemikiran-pemikiran tokoh itu kita kaitkan dengan hal-hal yang relevan
filsafat Islam mengenai sejarah filsafat Islam. Coba sebelum itu kira-kira sudah ada yang pernah tahu belum mengenai sejarah filsafat Islam itu sendiri? Mbak Inaya sudah pernah tahu? Belum. Mbak Najwa sudah pernah tahu? Mbak Siti? Oh belum juga ya. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu. Baik, pelan-pelan kita akan membahas mengenai materi ini karena berbicara mengenai sejarah kita tidak boleh salah di dalam mempelajari mengenai sejarah. Oke, baik. Sejarah filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam. Saya coba share ya di WhatsApp group untuk materi hari ini. Coba silahkan untuk diperhatikan WhatsApp groupnya ya. WhatsApp groupnya coba diperhatikan. Sudah saya share materinya. Nah sekarang supaya pemahamannya bisa lebih mendalam akan saya terangkan. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Nanti kita akan mendiskusikan itu bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Sejarah filsafat Islam itu diawali pada periode awal. Periode awal ini berada di abad ke-8 hingga 12 Masehi. Dipakai tulisan Masehi. Pada periode awal sejarah filsafat Islam pada tahun 8 sampai 12 Masehi itu diawali dengan yang pertama adalah kegiatannya berupa penerjemahan naskah atau literasi filsafat Yunani. Karena lahirnya filsafat itu sendiri adalah dari Yunani. Pembahasannya pasti mengenai pemikiran seperti Plato, kemudian Aristoteles, kemudian yang satu adalah Sokrates. Nah, penerjemahan naskah-naskah literasi ini adalah periode awal yang mengawali pembaharuan filsafat yang dilakukan oleh filsafat Islam. Siapa yang melakukannya? Para tokoh-tokoh filsafat Muslim. Siapa saja? Salah satunya adalah tokoh filsafat periode awal ada namanya Al-Kindi. Coba saya ingin disebutkan sebagai tokoh filsafat Islam periode awal apa salah satu pemikiran yang dimiliki oleh Al-Kindi. Siapa yang pernah mempelajari mengenai Al-Kindi? Siapa kira-kira? Tuhan. Yes. Sebutkan namanya siapa? Najwa. Oke, silakan Mbak Najwa jawab. Pemikirannya Al-Kindi, Tuhan sebagai sebab pertama mendukung harmoni antara akal dan wahyu. Akal dan wahyu. Bagus. Apakah selain itu ada pemikiran lain mengenai Al-Kindi sebagai tokoh filsafat Islam di periode awal? Ada yang lain selain pemikiran mengenai akal dan wahyu? Silakan Mbak ya, ada mungkin bisa menambahkan Mbak Siti. Oh tidak ada. Kita garis bawahi dulu yang satu Al-Kindi ya mengenai akal dan wahyu. Berarti di sini konsep rasionalitas harus berkaitan dengan yang namanya wahyu. Apa? Wahyu yang diturunkan kepada umat Islam. Berupa apa? Pegangan hidup umat Islam berupa Al-Quran. Jadi rasionalitas itu diukur bisa dengan yang namanya Al-Quran.
dengan visi Islam sebagai agama yang sholahiyah likuli zaman wal makan, sehingga apabila kita mengkaitkan segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, maka hal tersebut bisa menuju kepada agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kita masuk ke dalam pembahasan pemikiran tokoh. Pada periode awal kita mengenal yang namanya Al-Kindi sebagai tokoh filsafat Islam di periode awal. Supaya kelas ini hidup, ya. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk mendiskusikan mengenai seputar pemikiran dari Al-Kindi. Kira-kira pemikiran Al-Kindi itu pokok pemikirannya seperti apa? Coba disebutkan dari sebelah sini. Coba disebutkan. Untuk pokok pemikiran Al-Kindi sendiri, seperti pemahaman saya itu, beliau itu meyakini bahwa akal adalah anugerah tertinggi dari Tuhan yang memungkinkan manusia memahami kebenaran. Akal adalah anugerah untuk menuju kepada kebenaran. Akal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alat untuk manusia menuju atau mencari kebenaran. Baik, silakan yang kedua, Mbak. Filsafat dan agama tidak bertentangan. Bagaimana? Filsafat dan agama tidak bertentangan. Oh, filsafat dan agama harus saling berkaitan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ya. Filsafat tidak bisa berdiri sendiri, agama pun tidak boleh berdiri sendiri. Berarti sesuai dengan Islam sebagai agama yang universal, maka Islam tidak boleh berdiri sendiri, harus rahmatan lil alamin. Begitu juga dengan filsafat. Apabila filsafat tidak didasari dengan agama, maka tadi pemikiran Al-Kindi adalah salah satunya mengkaitkan filsafat atau akal, ya, mengkaitkan akal dengan yang namanya wahyu. Baik, selanjutnya Filsafat sebagai ilmu tertinggi. Filsafat sebagai ilmu tertinggi. Kalau hal ini sepertinya ada sedikit kontradiktif di antara para cendekiawan Muslim. Ada yang pro bahwasanya filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. Ada juga filsafat itu sebagai pelengkap segala ilmu. Tapi yang terpenting di sini adalah bahwasanya kita harus garis bawahi lagi kembali kepada pemikiran Al-Kindi, yaitu berupa kaitan antara wahyu dan akal. Baik, selanjutnya yaitu etika dan kebahagiaan. mengenai apa? Bagian sedih hanya dicapai melalui pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan. Kebahagiaan. Nah, ini tentunya sebagai manusia khalifatul fil ardi, kita mempunyai kunci itu sudah paling penting. Kunci kita hidup adalah berupa bahagia. Menurut Al-Kindi, kebahagiaan itu bisa terwujud apabila ada penggabungan antara pengetahuan dan kedekatan kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Menurut Al-Kindi ini, filsafat bisa memperjelas dan juga memperkuat tentang ajaran agama, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. sehingga kita akan menuju pada yang namanya kebahagiaan. Poinnya adalah sudah dari sini. Silakan mengenai pemikiran Al-Kindi. Alam semesta bersifat tercipta, berubah dan fana. Alam tercipta bersifat berubah dan fana. Berarti sangat bertentangan dengan pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang menyatakan bahwa alam semesta itu abadi. Aristoteles gak tahu, dia tidak mengaitkan filsafat dengan yang namanya agama, bahwasanya alam semesta ini
Oke, mengenai alam semesta. Yang terakhir, mengenai pemikiran Al-Kindi. Bersama membantu manusia mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan spiritual, bukan hanya materi. Oke, berarti kaitannya tetap ya. Kebahagiaan sejati itu tidak hanya didapat secara materi, tetapi pengetahuan dan kedekatan dengan Sang Pencipta itu adalah merupakan kebahagiaan yang sejati. Sampai di sini sudah bisa dipahami mengenai pemikiran dari filsuf pertama periode awal dalam sejarah filsafat Islam. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah. Alhamdulillah kalau bisa memahami. Untuk itu supaya kita lebih semangat lagi, saya ingin mengajak kalian untuk supaya lebih semangat kita buat yel-yel ya. Karena kalau pembelajaran itu kan hanya mendengar, hanya melihat, kemungkinan lupanya banyak. Ya. Kita coba kita buat yel-yel mengenai Al-Kindi. Bagaimana yel-yelnya supaya kita bisa mengingat lebih jauh tentang pemikiran Al-Kindi. Oke, kita buat ya. Nanti yang lainnya mengikuti ya. Oke. Supaya kita lebih dalam memahami dan juga mengingat mengenai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengajarkan satu tepuk atau yel-yel sebagai pengingat supaya materi pada hari ini bisa kita pahami dan kita ingat selalu ya. Coba nanti teman-teman perhatikan terlebih dahulu saya, nanti kemudian kalian mengikuti ya, perhatikan dulu, oke? Tepuk pemikiran Al-Kindi. Allah, wahyu, akal, pengetahuan, bahagia. Bisa ya kira-kira ya? Oke. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk pemikiran Al-Kindi. Allah, wahyu, akal, pengetahuan, bahagia. Baik, kalau begitu sekiranya kalian sudah bisa memahami semua, maka waktunya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Tetapi untuk sesi tanya jawab ini saya gunakan sebagai bentuk evaluasi kepada kalian supaya bisa mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini. Maka saya sudah share di WhatsApp group itu quiz ya. Saya sudah share quiz yang tentunya apabila kalian mengerjakan quiz tersebut maka akan bisa berpengaruh kepada nilai kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya berikan waktu untuk pengerjaan quiz sampai malam ini sebelum jam 8 malam ya. Jadi jangan sampai ada yang telah mengerjakan quiz. Baik, kalau begitu sudah bisa dipahami semua ya? Sudah bisa dipahami semua. Karena jam sudah menunjukkan bahwasanya mata kita harus diakhiri, maka kalau begitu kita bersama tutup pembelajaran materi pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.